Mental health bisa jadi satu dari sekian banyak istilah medis yang kini marak terdengar di publik. Stres, rasa trauma, kecemasan hingga depresi seakan menjadi momok baru yang menghantui banyak generasi tak terkecuali anak-anak. Dan dari sinilah Ari, seorang praktisi hipnoterapi hadir seraya memberikan solusi bagi banyak pihak yang membutuhkan penanganan kestabilan mental. Dengan mengakses pikiran bawah sadar, Ari mencoba menggali setiap akar permasalahan dari para pasiennya. Lalu, bagaimana dan seperti apakah seni hipnoterapi yang dipraktekkan Ari dalam menangani berbagai macam keluhan dan permasalahan kesehatan mental pada pasiennya? Simak pembuktiannya di Jam Praktek. Ini sebetulnya Mas Ari ini adalah hipnoterapis ya. Hipnoterapis. Nah, ini metode hipnoterapisnya gimana sih Mas? Orang nggak bisa jalan, di hipnoterapi tiba-tiba bisa jalan. Gimana tuh Mas? Hipnoterapi sendiri Ya. adalah sebuah keilmuan hipnosis Ya. yang kita gunakan untuk proses healing atau penyembuhan. Oh, bener kan hipnotis juga kan? Berbeda. Berbeda. Hipnosis dalam kaidah hipnoterapi adalah pemberdayaan pikiran bawah sadar, di mana klien kita bimbing, kita arahkan, kita bantu untuk memberdayakan pikirannya sendiri, sehingga kehidupannya bisa lebih baik lagi. Contohnya nih, dari yang awalnya dia merasa cemas, kita rubah pola pikirnya menjadi sebaliknya. Dari yang mengalami trauma masa lalu mungkin, kita rubah feel-nya. Jadi pola pikir dan mindset-nya yang kita rubah di situ. Oke, gini aja Mas, mau nanya. Udah berapa lama jadi hipnoterapis? 3 tahun. 3 tahun? Ya. Jadi baru 3 tahun. Belajarnya udah berapa lama? Belajarnya 7 tahun lebih. Belajar 7 tahun, tapi Dan praktek mendalami langsung, profesi ini. ya 3 tahun. Oke, saya mau tanya nih Mas. Kan tadi ada kasus anak kecil yang nggak bisa jalan selama berapa tahun? Enggak. Itu selama 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih, dia di umur 3 tahun akhirnya bisa jalan. Iya, betul. Setelah di hipnoterapis. Oke, saya mau tanya. Kasus-kasus apa lagi yang menarik yang mau? Mas tangani ya. Pasangan tapi yang menarik gitu loh. Banyak sih kalau dari anak-anak. Kalau Apa aja dewasa. nggak semua, general? Kalau dari anak-anak seperti trauma menelan, Hah? trauma Dia nggak bisa makan. nelan? Iya, Ada anak kecil trauma nggak bisa nelan. trauma menelan sehingga dia nggak mau makan. Kenapa dia trauma bisa nelan tuh? Gara-gara nelan apa dulu? Nah, kemungkinan itu banyak faktornya. Mungkin dia habis sakit, menelannya sakit, akhirnya kelamaan dia nggak mau. Anak-anak tuh. Iya, anak-anak. Apalagi trauma apa yang pernah dihilangkan? Trauma fobia dengan nasi. Fobia nasi. Ya. Kenapa itu orang fobia nasi? Jadi dia ketika melihat nasi itu seperti melihat belatung. Akhirnya dia nggak mau makan nasi. Saya justru kalau ngelihat nasi bawahnya pengen makan mulu. Apalagi? Trauma. Oke, yang orang-orang dewasa ya. Hal-hal yang paling aneh pernah terjadi sama orang, traumanya disembuhin itu. Iya betul. Apa? Kita rubah feel-nya. Contohnya nih kasus orang dewasa kekerasan dalam rumah tangga atau adanya orang ketiga. Kita bisa merubah feel-nya seperti itu. Contohnya gini Mas, ini korban orang ketiga nih. Betul. Jadi pacarnya selingkuh. Contoh nih. Istri atau suaminya selingkuh. Suaminya selingkuh. Dia selingkuh. Nah si istrinya Di tadi hipnoterapi biar terapi biar feel-nya Istri masa suaminya bodoh nggak sama selingkuh. suaminya. jadi wah enak Pak kalau gitu ya. Jadi dia nggak marah dong suami selingkuh. Iya betul. Dia masa bodoh, overthinking, kegelisahan, kecemasannya hilang. Terus suaminya bebas selingkuh. Bebas mau ngapain aja bebas. Apa? Bisa. Jadi supaya dia nggak cemas kalau saya sama cewek-cewek cakep gitu loh. Apa coba kalau berani coba sini. Maunya kayak gimana emang? Enggak, tapi bisa kayak begitu. Maksudnya si istri itu di hipnoterapi supaya dia tidak tahu atau bagaimana kalau suaminya tuh Bodoh selingkuh. amat nggak peduli katanya. Bodoh amat gitu. Iya. Kan ada beberapa pilihan tuh. Mau bertahan dengan pernikahan, Oke. apakah melepaskan pasangannya? Kan begitu. Kita tanya dulu ketika sesi konsultasi itu. Heeh. Ketika mau bertahan, maka emosi yang harus dihilangkan adalah masa bodoh itu tadi. Saya harus bisa masa bodoh nih sama pasangan saya. Oh jadi buat orang-orang yang overthinking juga, terlalu cemas berlebihan tuh bisa dihilangkan nih. Bisa. Tapi apakah ada? Iya kan? Garansinya untuk orang yang berobat.
namanya juga orang berobat. Ah. Pasti ada garansi tidak berhasil juga. Gitu. Tetapi sesuai dengan pengalaman dan keilmuan kita, itu 89% berhasil. Oke, 80% berhasil ya. 80% berhasil. Saya mau nanya nih Mas, selain kan Mas kan banyak menangani anak-anak nih. Selain anak-anak yang fobia nasi, itu apa lagi yang Mas alami? Anak-anak ini takut apa lagi? Fobia apa lagi? Banyak. Bahkan fobia ke toilet juga bisa. Pipis di celana dong jadinya. Iya. Dia tidak bisa BAB di toilet karena takut. Hanya bisa BAB di pampasnya saja. Nah ini perlu pertanyaan nih. Dulu anak saya Nino. Sorry Nino ya, gue kasih tau aja nih. Sampai dia SD apa SMP ya? SMP. Sampai SMP, dia selalu BAB di celana. Jadi dia lagi main PS, toto BAB. Lagi di mall tiba-tiba ada bawa apa, dia BAB. Tapi dia nggak pernah ngasih jawabannya. Tapi kalau di sekolah aman-aman aja. Iya itu lucu. Tapi mau di mall, jalan sama kita, di rumah, selalu nggak pernah di WC tuh. Tapi kenapa peti saya yang harus selalu bersihin? Kenapa kira-kira ya? Tapi habis itu hilang sendiri ya? Ya itu hilang sendiri. Itu mungkin karena Apa ngeliat muka bapaknya kayak WC kali ya? Bener-bener aja lo. Kenapa tuh? Tidak bisa seperti itu sih. Banyak faktor yang menyebabkan hal-hal yang di luar dari logika kita. Kita harus dalami dulu setiap masalah itu. Kita nggak bisa langsung menjudge, oh ini begini, nggak bisa. Harus ada proses konsultasi dan assessment yang panjang di situ. Oke, nah sekarang kita akan undang seorang anak ya dan mamahnya. Yang dimana dia takut sama nasi dari umur berapa kita nggak tahu. Sekarang anaknya umur 6 tahun. Ya, kenapa takut sama nasi? Langsung aja kita panggil Arta dan mamahnya. Dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Halo, Ibu yuk. Kenapa ibu nggak bisa makan nasi? Bukan Arta. Yuk. Karena kalau ibunya saya mau nyembuhin ya kan. Silakan. Nih Arta duduk di sini, Mama di sini ya. Ya. Aku di sini. Ya. Arta, umurnya berapa sayang? Lupa. 7. 7 tahun ya? Ya. Hobinya apa, Tak? Robotik. Robotik. Wih, jadi bikin robot gitu? Enggak, Lego. Oh Lego. Kalau gede mau jadi robot? Enggak, mau jadi apa cita-citanya? Polisi. Polisi. Polisi apa? Lalu lintas? Militer. Jangan jadi poluan tapi. Polisi apa? Lalu lintas apa polisi nangkep penjahat? Polisi tangkap penjahat. Tangkap penjahat. Pintar. Tapi kan kalau polisi itu harus kuat, jadi harus makan nasi, bener gak? Ya. Ya? Ya. Emang kenapa sih dia gak suka nasi? Awalnya mau waktu umur 1 tahunan itu nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak mogok makan nasi. Jadi kayak tiba-tiba muntah-muntah kayak gitu. Emang nasi itu kenapa di pikiran kamu nasi itu kenapa? Enggak tahu. Apa kita telepon aja nasi ya? Nah, gimana nih Pak Ari, Mas Ari? Ya. Jadi sebenarnya anak-anak usia 0 hingga 7 tahun itu ketika dia suka makanan sesuatu, diturutin. Yang awalnya memang, contoh nih, awalnya suka nasi. Nah, habis itu nggak mau makan nasi, diturutin nih sama orang tua. Ya udah makan kentang aja contoh. Akhirnya dia keterusan nih makan kentang. Nah, sensor motoriknya si anak ini berubah. Jadi nggak mau makan nasi dan lain sebagainya. Keterusan, habitnya semakin berkembang. Gitu. Ya. Tetapi anak jika sudah nggak mau sama sekali atau takut atau bahkan mual muntah, itu memang karena ada sensor motorik yang berubah. Jadi itu yang perlu distimulus. Agar mualnya hilang, muntahnya hilang. Oke, kita masih akan lanjut ngobrol-ngobrol kita lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Jam Praktek.